Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini dari tim AKJ Penelusuran, Bang. Di sini kita udah lama nggak channel lagi, Bang. Iya. Pesan kita untuk pembukaan awal lagi gimana, Bang? Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kita berada di salah satu kuburan di Kota Batu Raja. Sebenarnya kita memang sudah lama tidak upload lagi untuk AKJ Penelusuran. Jadi kita mau mulai kegiatan ini lagi karena kemarin dipotong oleh pandemi. Pertama itu, yang kedua channel YouTube kita yang dihack yang pertama. Jadi tidak bisa kita ambil lagi untuk channel YouTube yang pertama. Jadi kita ulang lagi, baru lagi dengan tema yang sama. Nah, jadi malam ini sebenarnya ini ada sangkut paut dengan pasien yang kemarin. Jadi ini kemarin ada kesibukan sedikit mengenai pasien yang datang. Mereka menyampaikan mengenai pelaris, ada yang pelaris. Jadi ada usahanya yang diganggu dan bersangkut paut dengan yang namanya jenglot. Nah, jadi ini yang unik lagi. Begitu aku penyerangan dengan si pasien yang kena di suatu tempat itu, aku nggak sebutin siapa dia. Jadi itu ternyata yang nyerang usahanya itu menggunakan jenglot. Nah, yang uniknya begitu aku serang penyerangan secara gaib ke orang pinter itu tadi, nah, itu penyerangan itu terjadi, ternyata dia jenglotnya itu dikasih makan berupa mayat manusia. Nah, itu hal yang unik ini. Jadi sempat aku tanya dan interogasi secara hodam dari mayat, dari jenglot itu tadi, di mana dia cari makan. Ternyata di daerah sini, di kuburan, salah satu kuburan yang ada di Batu Raja. Nah, itu setiap 41 hari dia akan dipindahkan. Misalnya di sini ada makam baru yang baru meninggal, nah itu dikubur di sampingnya. Jadi jenglot itu dikubur di sampingnya itu, Bang, ya? Iya, betul. Jenglot itu dikubur sampingnya untuk makan mayat yang ada di situ. Nah, ini menurut aku unik. Kami sekarang ke lokasinya ini, cuman aku bisa menemukan itu. Soalnya di sini tadi ada sekitar ada beberapa titik yang pernah ditanam itu. Kita belum bisa ngecek di mana lokasinya. Nah, ini yang unik. Jadi ini semacam ingunan yang dibiarkan dengan cara makan yang gratis. Nah, makan gratis ini salah satunya ke kuburan, yaitu mayat manusia. Terutama targetnya anak-anak. Jadi mayat yang anak-anak ataupun orang yang belum menikah, itu salah satu termasuk kesukaan makanan jenglot itu tadi. Itu orang yang mayat itu yang baru meninggal atau udah lama, Bang? Kemungkinan itu yang baru meninggal, dan setiap 41 hari itu selesai. Misalnya ini makam baru meninggal. Nah, itu yang diletakkan di situ, tapi selama 41 hari dia di situ selesai. Jadi dia cari lagi, nanti ada kabar orang meninggal lagi. Kalau pas dengan kriteria si jenglot ini tadi, dia akan bikin tanaman situ lagi, jadi kuburnya lagi situ. Nah, ini kita pencarian, cuman untuk saat ini jejaknya lumayan banyak. Berapa kali penguburan, ada 6 titik sekitar itu, cuman aku masih bingung di mana ini. Nah, jadi kita datang ke sini, kita pengen tahu, mengupas kebenaran itu. Dari jenglot tadi, Bang, ya? Ya, jenglot tadi. Ya. Ini makamnya mau disebutin di mana lokasinya? Tidak usah. Okay. Karena itu kan lokasi, Bang. Oke. Soalnya masih di lokasi Batu Raja. Oke. Sekarang kita telusuri dulu sekitar mengenai makhluk gaib apa yang ada di sini. Jadi kalau di kuburan itu, aku jelaskan lagi. Di kuburan ini kalau masalah roh itu tidak ada. Ya, roh itu begitu dia sudah meninggal, roh kita nggak di sini lagi. Semacam itu juga. Nah, jadi yang bisa dilihat oleh secara kebatinan itu jin semua. Jadi semua. Jin kori ataupun jin sejenisnya. Kalau untuk roh kita nggak bisa lihat roh manusia yang sudah meninggal itu. Cuman ada beberapa jin kori yang menyerupai roh manusia. Contohnya roh yang gentayangan. Saya pernah jumpa dengan orang yang pernah bunuh diri, terutama gantung diri. Nah, jadi begitu saya lihat itu, dia tersenyum. Cuman biasanya kalau dia jin, begitu aku usir, dia pasti lari. Kayak gitu kan. Ada energi yang kita arahkan ke tangan kayak gini ke dia pasti lari.
Nah ini begitu aku arahkan dia nggak lari. Nah ini kemungkinan salah satu jin kori, aku nggak tahu juga, atau bisa disebut manusia gentayangan atau gimana, atau nggak terima bumi segala macam. Nah itu. Tapi ketika aku bacakan Al-Fatihah, dia menoleh sebentar sambil tersenyum, kemudian baru menghilang seolah-olah mengucapkan terima kasih. Nah itu pasti tanda tanya untuk saat ini bagi anak gaib. Masih kita mencari tahu Bang ya. Iya, kita cari tahu juga. Tapi kemungkinan itu betul-betul roh yang gentayangan atau tidak terima bumi. Biasa kan identik kalau secara agama Islam, orang yang meninggal secara tidak wajar atau frustasi saya bunuh diri itu nggak diterima oleh bumi. Nah, itu tadi. Oke, kan sudah pasti neraka. Oke, siap. Coba kita explore. Nanti ada mediator juga. Kita coba kita masuk ke dalam. Oke mediator. guys, kita check it out untuk penelusuran selanjutnya ya. Ikuti saya. Hiduplah video. Oke, kita lanjut. Jadi kita, karena kita tidak menemukan sesuai kriteria dari jenis makanan jenglot ini tadi, dia kan kriterianya kira-kira anak-anak ataupun wanita yang di bawah umur 17 tahun. Jadi karena kita tidak menemukan, coba kita tanya masuk ke mediator. Ini bukan, sekali lagi, bukan roh yang saya panggil, tapi lebih tepatnya jin sekitar sini. Jadi kita tidak memanggil roh, ingat, kita tidak memanggil roh, kita memanggil bangsa, salah satu bangsa jin. Mungkin dia mengetahui mengenai keberadaan jenglot itu tadi. Oke. Ini begitu saya pilih siapa yang berkuasa di sini, ternyata dia yang datang. Sosok apa ini? Ini kalau dilihat dari jenisnya, ini semacam dia punya kepala macan, cuman badannya seperti berbulu seperti manusia. Dia berkepala macan. Siluman Bang Ya ya. jenis siluman ini. Karena kita nggak bisa manggil yang kerucut setempat, saya tanya lebih leluasa, enak kita panggil yang berkuasa di sini. Jadi dia merasa yang paling berkuasa, jadi kita panggil di sini. Assalamualaikum. Dia nggak bisa jawab. Dari mana Anda berasal? Oke, di sekitar sini. Bisa bahasa manusia atau bisa Anda bicara langsung? Enggak, kita di sini mau mencari tahu mengenai keberadaan adanya jenglot. Kamu tahu? Tidak tahu lagi. Oke, jadi dia bicara ada beberapa memang kegiatan mengenai barang yang ditanam, cuman dia nggak terlalu paham ini jenisnya. Oke, kalau mengenai keberadaan jenis-jenis benda-benda gaib di sekitar sini yang mengandung sebangsa Anda, energi, bisa Anda tunjukkan di mana lokasinya?
di bawah sana. Di bawah. Itu apa jenisnya? Saya mencari jenis-jenis semangsa Anda yang memakan. Saya sebelumnya bertanya dulu mengenai orang yang meninggal, apakah Anda bisa memakan bangkai itu? Oke, jadi dia sekedar menikmati dari aroma itu tadi. Oke, menikmati dalam kategori orang yang seperti apa yang bisa Anda nikmati? Baik. Oke. Semacam dia mengarahkan orang yang semacam apa? Bisa dibilang kena azab ataupun apa? Oh, mengenai kehidupan juga. Oke. Dia tidak bisa berbicara secara ini, cuma saya mentafsirkan situ. Dari bagian tubuh manusia itu ada yang bisa dimakannya, ada yang nggak bisa dimakannya. Jadi lebih tepatnya yang dia bisa dimakan itu seperti apa? Orang-orang yang kotor katanya. Maksudnya orang-orang kotor gini. Pernahkah Anda berpikir pada dasarnya kalau kita makan dari uang haram itu jadi daging, menjadi darah daging. Nah itu. Contohnya uang itu didapat dengan cara yang tidak baik, itu kita konsumsi nggak tahu, kita mungkin melalui makan lah, makan nggak banyaknya itu dia bakal jadi bagian dari tubuh kita, baik dia jadi jenis darah ataupun daging, itu jadi bagian dari tubuh kita. Nah inilah yang bisa dimakan oleh mereka ini. Seperti ini lagi dimakan. Ya. Jadi ini jadi bahasan menarik bagi kita, jadi ketakutan sendiri bagi kita. Jadi dalam tubuh kita nih, kalau bisa jangan ada sesuatu makanan haram. Haram tadi dari segi bukan semacam makan daging babi atau semacamnya, bukan. Lebih tepatnya, dia mau minta minyak. Coba dupa tadi masih ada. Bakarkan dupanya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, karena kita dibakar aja, kasih aja di sini. Jadi ini bisa jadi pembelajaran bagi kita. Uang haram tuh larinya kemana? Kembali ke badan. Nah inilah yang bisa dimakan oleh mereka. Nggak jauh beda cerita ini sama dengan cerita saya pernah mengungkap mengenai ada WC yang angker banyak penghuninya. Nggak tahunya. Oh iya ya, kemari. Jadi dia menunggu suatu WC itu, dan kenapa nggak tahu kenapa WC itu mereka jaga, mereka betah di sana, nggak taunya dia menunggu makanan ini. Jadi kalau kita pikir ngapain jin kok makannya kotoran manusia, ternyata kotoran yang bisa diekstrak oleh mereka tuh dari kotoran makanan haram tadi. Nah kembali lagi saya ingat cerita itu, berarti kalau kita dikubur dengan sebagian tubuh kita yang makan uang haram tadi, ya itu tadi, itu yang bisa dimakan oleh bumi. Bisa dibilang itu bagian tubuh kita tidak diterima bumi. Itu salah satunya. Ini mengerikan. Hati-hati yang senang makan uang haram, terutama koruptor. Ya, untuk koruptor Indonesia kurangin. Berbahaya. Masuk akal kan? Masuk akal. Ya koruptor. Ya, karena koruptor itu dari kalangan kecil sampai ke atas semua ada. Semua ada. Ya, nggak tahu. Pokoknya temanya penggelapan, apalagi bagi-bagi pemborong. Pemborong itu pekerjaan paling ini. Pertama, minumnya solar, makannya aspal, batu dan semen. Nah itulah sarapan mereka, nggak tahu. Jadi kita sedikit curhat di sini juga. Nah inilah jadi makhluk ini kalian bakal mati, makhluk ini yang makannya nanti, sejenis mereka. Itulah. Jadi yang sering konsumsi uang haram, hati-hati. Kau makan enak di dunia, di kuburan kau dimakan juga. Makanan enak bagi mereka. Jadi kita curhat ya, biar pak kapok para koruptor jadinya. Oke. Jadi dia menikmati. Ini kita bukan sengaja yang bawa sesajen untuk mereka, tapi lebih tepatnya biar memanaskan situasi di sekitar. Oke.
Ada berapa banyak Anda di sini? Oh, saya sendiri penguasa sekitar sini. Oke. Jadi dia merasa dia sendiri orang di sini. Tidak ada yang lain. Nah, itu salah satu sifat mereka ini, kesombongan yang hakiki. Itulah jenis-jenis jin. Mereka semua sombong, mengaku semua hebat, mengaku semua sombong. Ya itulah jin yang nyata. Dan hukum bagi mereka di dunia gaib ini, mereka semacam hukum rimba. Yang kuat dia berkuasa, yang nggak kuat mereka menyingkir. Ini ketakutan. Jadi makanya banyak ditemukan jenis-jenis makhluk yang sampai badannya hancur sebelah, yang nggak ada daya upaya. Nah itu jadi mainan mereka. Jadi dipotong-potong lagi badannya. Kalau dia punya badan sampai hancur-mengancur gitu, kayak diinjak-injak. Ya itulah takdir mereka. Tapi mereka nggak bisa mati, nggak bisa hancur. Ini mau apa, Bang? Dia ada kontak. Dia merasa dia paling hebat. Nggak tahunya masih ada dari sekitar lain. Jadi dia ada kontak sedikit sini. Sayangnya mediator ini nggak bisa bicara. Jadi saya berbicara mengenai kegiatan mereka ini. Dari gerakan dan juga bangsa pakai bahasa jin lebih tepatnya. Oke, kalau Anda tidak tahu, Anda mau keluar sendiri atau mau saya keluarkan? Sebelum saya mau di sini, Anda mengganggu gak? Oke lah. Sepertinya nggak ada hak juga kita mau menghancurkan jenis ini. Dan juga saya lebih senang kalau dia makan orang, daging orang yang makan uang haram. Nggak jadi masalah lah. Baguslah itu hukuman bagi mereka. Ya kan? Siap. Oke. Biarin aja lah urusannya. Pokoknya kita lawan koruptor. Mantap itu, Bang. Oke, gak usah terlalu lama lagi. Kita keluarkan aja. Biasanya aku langsung hajar ini. Biasanya aku hajar, aku bakar segala macam biar dia tidak ada daya upaya. Tapi kali ini aku kasihan karena tujuannya untuk orang-orang yang kikir, kupur ada semua di sini. Biarkan aja. Biarkan dia hidup bebas seperti biasanya. Jadi biar para koruptor dimakan oleh dia. Oke. Kita coba cari makan yang baru. Bubur-bubur coba. Rawa itu. Rawa enggak? Mungkin Di pucuk.
ada apa? Ya sepertinya di sini Bang Zul terlihat terdetek barang ada di sebuah pohon besar ini. Kita lihat coba ya, barang apa yang ada di pohon ini. Barang apa Bang? Ini juga ada keris di sini, cuman fisiknya udah nggak ada lagi, fisiknya jadi sudah hancur, mungkin umurnya udah tua, jadi tinggal hodamnya lagi yang ada di sini. Ini memang sengaja ditanam di sini atau gimana Bang? Kita kurang paham. Kalau biasanya kalau jenis pusaka itu umurnya bahkan ratusan tahun, dia tidak bisa hancur. Nah ini jenisnya sudah hancur, mungkin umurnya lebih dari ratusan tahun karena tidak terawat lagi. Ini sepertinya memang sengaja atau ditanam, atau juga kemungkinan sepertinya misalnya orang itu sudah meninggal tapi tidak ada lagi mengurusi, akhirnya dikubur juga, menyusul. Tapi ini udah hancur, fisiknya tidak ada lagi, Jadi tinggal hodam lagi Bang? tinggal sejenis kodam yang pikiran. Jadi sempat sini sebenarnya ada warna merah api-apian, merah kuning api gitu yang lihat, tapi ternyata tinggal hodamnya lagi. Oke Bang, kita lanjut atas. Ya, Ya, baru deh. Oke, dia masih papan ini. Coba kasih. Awas, dibol. Awas dibol. Lihat sini. Ini lembut. Baru. Oke, coba tim cari dulu di mana letak makam-makam yang baru, jadi kita bisa explore. Ini apa ya? Udah mulai banyak yang tertarik karena kehadiran kita juga di sini. Kebetulan kita datang kemari juga bakar dupa agar apa? Lebih memicu. Semacam kayak di sini ada acara, jadi mereka semua bakal datang. Banyak sosoknya. Ini ada yang besar, yang coba mendekat. Dan suasananya pun mulai apa, kayak ngap, hawa-hawanya pun udah beda. Oke, sambil kita menunggu ada tim yang mencari di mana letak pemakaman yang baru, mungkin kita coba cari tahu. Oke, coba. Santai hidup sini. Ya. Ayo Ji. Kita lewat. Jeda dulu.
Siapa lah yang naruh ini? Si kuning. Tapi kan hitam ini. Jarang ya. Si kuning ya. Biasanya emas kayak. Buang ke be? Buang apa ya udah. Kita cek. Bapak Pusaka. Oke guys, ini Bang Zul menemukan barang sesuatu seperti apa ini Bang? Jenisnya Bang? Jadi ini apa semacam kepompong. Karena di kuburan mungkin orang yang meletakkan ini di sini. Ini sepertinya bekas punya orang ini. Nah, jadi mungkin semacam dia nggak kuat pegangan ini, ataupun dia sudah tobat atau gimana, dia diletakkan di kuburan. Fungsi apa ya Bang? Ini sebenarnya kalau dari fungsi ini kalau kita nggak tahu. Biasanya aku lihat itu jenisnya warna kuning, cuman ini hitam. Cuman yang pakunya ini Bang Ya, warna emas Bang. ini kalau disebut tuh ada yang bilang aturannya usi kuning, cuman nggak tahu juga, tapi warnanya hitam, pompongnya hitam. Biasanya kan identik dengan jarum apa, benang emas di sini. Yang itu kebal ya Bang? Ya, semacam itu. Kodamnya masih ada, jenis kodamnya masih ada. Coba. Nih, ini kita tes cara pemakaiannya. Mana sekali? Coba digenggam. Ternyata ini aktif. Ya, dia lebih ke arah anti. Anti itu berarti dia semacam penolakan. Jadi ketika ada musuh, ada bala, dia tolak bala. Tapi lebih ke arah bukan dia kebal, begitu dipotong gini arahnya kena, tapi ini enggak. Dia begitu orang mau masuk kayak gini, mau mukul, dia arahnya mental. Dan ini energinya aktif. Jadi kemungkinan besar ini orang antara dua. Pertama dia ketakutan ketika ada masalah, pegang ini, orang mau mukul dia, mungkin mental atau segala macam. Kemungkinan dia ketakutan, atau yang kedua orangnya mau tobat. Jadi mau buang barang ini, gimana cara buangnya? Dia letakkan di sini. Ini pas kita lagi di makam juga ini. Jadi dikubur di sini. Oke. Inilah fungsi barang. Tapi yang jelas dia punya hodam. Dia punya hodam dan fungsinya untuk melindungi diri. Tapi lebih ke arah dia hitam. Hitam ini Bang? Iya, jenisnya. Berarti makan darah ya Bang? Atau Sebenarnya nggak makan darah, lebih tepatnya. Cuman nggak tahu lah. Biasanya pakai minyak segala macam. minyak Bang? Makanannya Bang? Oke. Ini jelas punya orang. Kita amankan dulu guys, biar nggak salah gunakan orang di sini. Oke, lanjut kita untuk yang pencarian jenglot tadi. Pengen tanggapan atau komentar dari masyarakat, lebih tepatnya gini, jika ada gangguan atau keluhan masalah gaib, bisa hubungi kita di nomor admin di bawah ini ada juga. Nanti kita kasih nomor adminnya di situ. Kalau ada pengen kita telusuri suatu tempat, misalnya tempat ini angker atau rumah ini diganggu orang segala macam, kita siap telusuri dengan senang hati. Oke. Jadi kita lihat di IG kita di IG sini, dan juga di YouTube, tinggal komen aja. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam AKJ.